Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat atas nikmatnya kita masih bisa melakukan kehidupan seperti layaknya biasanya. Selawat beriringkan salam kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah dan menuju zaman yang penuh ilmu seperti saat ini. Perkenalkan, nama saya Muti Amrullah Rahab dari kelas KPI 3C. Akan menjelaskan tentang kajian tentang makna Islam universal dan partikular. Teks tidaklah berdiri sendiri, tetapi merupakan refleksi dari situasi peristiwa kehidupan yang nyata, yang senantiasa mengalami proses perubahan dan dinamis. Setiap pendapat pikiran adalah refleksi dari diri yang hidup dari lingkungannya masing-masing. Keberagaman pandangan ini muncul dari perbedaan mereka dalam membaca atau memahami teks. Sebagian memahaminya dengan tekstual atau harfiah dan menganggapnya sebagai kebenaran final, tanpa harus mempertimbangkan sejak argumen rasional maupun realitas di luarnya. Sementara pandangan lain membaca teks dengan segenap bangsa terdalam dari holistik, terutama keberadaannya yang tidak bisa lepas dari ruang yang waktu yang melingkupnya. Sumber-sumber utama Islam, yaitu dari Al-Quran dan Hadis, menyediakan dua kategori teks atau ayat, yakni teks-teks universal atau kulliyat dan teks-teks partikuler atau juz'iyat. Teks universal adalah teks yang mengandung pesan-pesan kemanusiaan, ditujukan kepada semua orang di segala ruang dan waktu. Ia berisi prinsip-prinsip fundamental atau dalam konteks sekarang bisa disebut prinsip-prinsip kemanusiaan universal sebagaimana antara ilmu dari tertuang dalam Duham atau Al-Iyan An-Alami Al-Hikuk Al-Insan. Imam Al-Ghazali, pemikir ulung Islam, menyebut ini adalah Al-Kulliyat Al-Khams atau 5 prinsip universal, yaitu perlindungan terhadap keyakinan, perlindungan atas hak hidup, perlindungan atas hak berpikir berekspresi, perlindungan atas hak-hak reproduksi dan kehormatan diri, perlindungan atas hak milik. Contohnya adalah ayat-ayat tentang kebebasan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 2256, tidak ada paksaan dalam agama. Kesetaraan manusia Quran Surah Al-Hujurat ayat 12, sesungguhnya penghormatan atas martabat manusia. Quran Surah Al-Isra ayat 70, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Penegakan keadilan, maka putuslah perkara itu di antara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil, sikap jujur. Quran Surah Al-Nisa ayat 6, ayat 9. Hendaklah mereka menyebutkan kategori ini sebagai Al-Muhammad atau ayat-ayat yang kokoh. Imam Al-Ghazali menyebut sebagai maqasid al-syariah, misi atau tujuan agama yang kepadanya seluruh gagasan manusia harus disadarkan. Sementara kategori teks partikular adalah teks yang menunjukkan untuk membicarakan kasus atau masalah tertentu. Semua teks yang berbicara tentang hukum adalah teks partikular, karena hukum memang membicarakan suatu masalah atau masalah tertentu. Teks partikular muncul sebagai respon atau jawaban atas suatu peristiwa atau kasus yang terjadi. Karena sifatnya yang demikian, maka ia selalu terkait dengan konteks tertentu. Oleh karena itu, ia harus dimaknai secara kontekstual. Isu-isu tentang kepemimpinan atau kiwamah
laki-laki atas perempuan, perwalian perempuan oleh laki-laki atau wilayah, poligami, cerai di tangan laki-laki, dan lain-lain adalah isu-isu partikular. Dan karena itu, pemaknaannya bersifat konstekstual. Ada orang yang menyebut ayat-ayat seperti ini masuk dalam kategori mustashhibat interpretable, dapat diinterpretasikan, dan oleh karena itu bisa menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada salah itu berasal dari saya, jika ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.